warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua hingga kita hari ini masih bisa menghadiri majelis ilmu yang insyaallah penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ilmu ini senantiasa diberkahi keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dikabulkan doa-doanya, hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan membahas tentang sholat nisfu Sya'ban. Bagaimana ketentuannya, hukumnya, dalilnya, insyaallah nanti mudah-mudahan kita bahas satu persatu. Seperti biasa, mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah terlebih dahulu untuk para ulama kita, para ulama ahli fikih, khususnya para imam madhab ya, ulama 4 madhab dan ulama madhab syafi'i. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi, thumma ila jami'i ulama'il madhahibil arba'ah, wa nakhussu khususan ila ruh al-imam asy-Syafi'i wal imam al-Ghazali wal imam an-Nawawi wal imam Taqiyuddin al-Husni wal imam Abi Syuja', ghafarallahu dhunubahum wa satara uyubahum. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Baik, sebelum kita bahas sholat nisfu Sya'ban, kita thalaban lil barokah, mohon dibacakan matan kitab takrib. Walaupun sebetulnya jamaah, kitab takrib yang kita baca ini tidak ada pembahasan tentang sholat nisfu Sya'ban, tapi karena ini babnya sholat sunnah ya, kita pembahasannya bab sholat sunnah, maka kita tambahkan pembahasan yang tidak ada di kitab takrib ya. Makanya kita baca saja matannya, thalaban lil barokah ya, berharap dapat keberkahan ilmu dari para ulama kita ya. Silakan teman. Habis baterainya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Wassalawatul masnunatu khamsun ala idani wal kusufani wal istisqa'u wassunanat tabi'atu lil fara'idi sab'ata asyara raka'atan. Raka'atal fajri wa arba'un qabla az-zuhri wa raka'atani ba'dahu wa arba'un qabla al-'asri wa raka'atani ba'da al-maghribi wa thalathun ba'da al-'isya'i yudiru biwahidatin minhunna wa
thalathun nawafila muakkadatin salatul laili wa salatul duha wa Wassalatut tarawih. Ya, baik, terima kasih. Baik jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, untuk sholat sunnah yang sudah kita bahas ada 18 ya. Dari nomor 1 sampai 18 itu semuanya sudah kita bahas. Terakhir kemarin tentang sholat raghaib, sholat di bulan Rajab ya, sholat raghaib namanya ya. Berarti ini kita sholat sunnah itu sudah 18 kali pertemuan ya, atau lebih ya, bahkan lebih ya. Nah sekarang yang nomor 19. Wah masih banyak Pak ya, sabar ya, pelan-pelan ya. Masih ada sekitar berapa lagi tuh ya, kurang lebih 16-an ya, atau 16-an lagi, 15. Jadi nomor 19 tentang sholat nisfu Sya'ban. Nah bicara tentang Sya'ban itu sebetulnya adalah salah satu bulan yang terdapat dalam kalender Hijriah ya, dalam kalender Hijriah. Kalau Masehi Pak Bu ya, kita nyebutnya kan Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya ya. Kalau kalender Hijriah, maka yang pertama itu apa? Hah? Ayo. Muharram ya, itu nomor 1. Nomor 2 Sofar ya, bukan Sapar ya. Yang benar Sofar ya. Kita mengikuti bahasa Arabnya Muharram ya. Tapi kalau orang Indonesia ya Muharram gitu ya biasanya. Tapi kalau bahasa Arabnya Pak Muharram ya, ditulis. 2 Sofar ya. Yang ketiga Rabiul Awal ya. Bahasa Arabnya Rabiul Awal, Rabiul Awal. Yang keempat Rabiul Akhir, tapi bahasa lainnya ada yang menyebutnya Rabiul Tsani. Awal kan pertama, Tsani kedua, sama saja. Rabiul Awal, Rabiul Akhir tuh maksudnya sama aja. Rabiul pertama, Rabiul terakhir gitu loh. Akhir tuh terakhir, Tsani itu ya kedua. Karena Rabi itu hanya dua, Rabiul Awal dan Rabiul Tsani. Kalau kita menyebutnya Rabiul Akhir ya, sama saja Pak. Akhir kan terakhir, Tsani ya kedua, tidak ada yang lainnya. Yang kelima, bulan kelima, Jumadi Ula. Jumadi teman saya itu Pak. Ya. Memang kebiasaan kita itu dari dulu Jumadil Ula gitu ya. Tapi guru saya waktu kita belajar tentang bulan-bulan kalender itu, yang betul itu bukan Jumadi, tapi Jumada bacanya. Karena bahasa Arabnya Jim, Mim, Juma, Dal, kayak ada ya kan. Bukan ya itu Pak sebetulnya. Itu sebetulnya alif bengkong, alif maksuroh ya. Orang kita kalau ngelihat kalimat kayak iya itu huruf ya itu, padahal itu bukan ya, itu alif bengkong, nggak ada titiknya itu Pak. Maka bukan dibaca Jumadi, yang benar Jumada gitu. Tapi ya enggak apa-apa, orang Indonesia sudah terlanjur ya bilangnya Jumadil Ula ya. Jumadi tetangga kita ya, Jumadi ya. Orang Jawa biasanya Pak ya. Ada nggak orang Sunda namanya Jumadi? Nggak ada ya. Asep biasanya ya, Asep ya. Jumada al-Ula ya. Ini kita ngikutin bahasa Arabnya. Berarti kalau yang keenam Jumada al-Thaniyah atau Jumada al-Akhirah sama. Kalau tadi Rabiul Tsani bisa Rabiul Al-Akhir, ini bisa juga Jumada al-Thaniyah, Jumada al-Akhirah sama ya. Dicatat ini. Barangkali kita banyak yang tidak tahu ya tentang Jumadi tadi ya. Jumada yang betul ya. Kemudian yang ketujuh Rajab ya. Kalau kita Rajab ya. Tapi kalau bahasa Arabnya Rajimba, Rajab ya. Makanya dalam hadis gimana bunyinya doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Fi Rajaba, Rajab, bukan fi Rajab gitu ya. Ya, itu bahasa kita, bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Rajab dibaca Rajab, nah gitu ya. Jumada jadi Jumadi tadi ya, sama aja ya. Terus ke-8, nah baru Sya'ban. Sya'ban itu nanti ada istilah namanya malam nisfu Sya'ban.
Nisfu artinya pertengahan atau setengahnya. Berarti pertengahannya bulan Sya'ban. Nah, para ulama mengatakan nisfu Sya'ban itu malam yang ke-15, ya, malam ke-15, nisfu Sya'ban namanya. Nanti kita bahas terkait dengan hukum sholat nisfu Sya'ban, terus keutamaannya apa? Apakah ada fadilah khusus tentang malam nisfu Sya'ban itu? Nanti kita bahas semua insyaallah. Kemudian 9 Ramadan, 10 Syawal, 11 Dzulqa'dah, kemudian yang terakhir Dzulhijjah. Ini 12 bulan Qomariyah dalam kalender Hijriah. Tahu nggak Bapak Ibu, kalender Hijriah itu baru muncul tuh kapan? Baru muncul tahun pembentukan kalendernya. Kalau tahunnya memang nanti ditentukan tahun 1 Hijriah itu ketika Nabi hijrah. Itu sepakat. Ketika Nabi hijrah maka itu tahun 1 Hijriah. Tapi ngasih tahu, yuk kita buat kalender Hijriah itu kapan? Ayo, ada yang tahu nggak ini? Nah, di masanya siapa? Di masanya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti Pak Bu, di zaman Nabi itu belum ada kalender Hijriah. Catat ini. Di zaman Nabi belum ada kalender Hijriah. Masih pakai kalender Masehi di zaman Nabi. Ya, tapi juga sudah pakai gini, Pak. Sudah pakai nama Muharram, Safar. Jadi orang-orang jahiliyah itu sudah pakai nama-nama kayak gini, Pak. Rajab, Sya'ban itu sudah ada. Tapi belum pakai nama kalender Hijriah. Ya, awas saya ulangi. Kalender Hijriah itu Pak baru muncul di masanya Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifah yang kedua. Kan Nabi, terus Nabi Rasulullah SAW wafat, Khalifah diganti Abu Bakar. Abu Bakar wafat, baru Umar. Di masanya Umar tuh Pak baru muncul. Ceritanya tuh begini. Ini yang cerita Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensarah Sahih Bukhari. Kata beliau, dulu Khalifah Umar radhiyallahu an, beliau sering kirim surat ke gubernur-gubernurnya. Kan beliau khalifah pemimpin, kirim surat-surat sama gubernur biasa kan, kayak Pak Jokowi ngirim surat siapa dengan gubernur di Indonesia gitu ya. Nah, waktu itu kejadian ada salah satu gubernur bingung dia. Aduh, ini dapat surat dari Khalifah Umar kok banyak sekali. Saya bingung ini yang mana, yang surat yang dulu, mana yang tanggal sekarang, mana. Jadi bingung nentuin tanggalnya, nggak pakai tanggal ngirim surat itu Pak. Akhirnya waktu itu gubernur itu pada ngadu ke Umar. Wahai Khalifah Umar, kami bingung dengan menentukan mana surat Anda yang baru dikirim, mana surat yang dulu, mana surat yang baru. Itu campur aduk. Bisa nggak kita membuatkan tanggal khusus untuk orang Islam? Nah, atau kalender khusus Pak. Akhirnya Pak, para sahabat kumpul semuanya itu di masanya Umar, menentukan kita buat kalender Hijriah. Jadi kita tentukan tahun 1 kapan ya? Ada yang bilang tahun 1 itu pas Isra Mi'raj. Pas Nabi Isra Mi'raj aja itu kita tentukan tanggal 1 Hijriah, tahun 1 Hijriah. Ada yang bilang jangan, kita ganti yang lain. Kita tentukan tahun Hijriah itu adalah ketika Nabi lahir gitu. Pokoknya semuanya ngasih pendapat. Dan kemudian terakhir disepakati, ternyata tahun 1 Hijriah itu disepakati yaitu ketika Nabi hijrah. Nabi kan hijrah sudah lama kan, sudah wafat gitu loh. Hijrahnya Nabi itu dulu gitu. Nah, maka disitulah tahun 1 Hijriah. Gitu ya, dimulai di situ. Jadi kalender Hijriah itu di masa Nabi belum ada, Pak. Belum ada. Nabi nggak pakai tahun 1 Hijriah, tahun 2 Hijriah nggak pakai. Baru ada itu ya di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini sejarah tentang kalender Hijriah. Tapi ingat ya, untuk nama-nama bulan itu sudah ada duluan. Orang jahiliyah Arab itu sudah kenal namanya Muharram, Safar, Rabiul Awal itu sudah kenal. Tapi mereka nggak pakai nama tahun 1 Hijriah, tahun 2 itu belum ada, ya, belum ada. Oke, dah, ini informasi tambahan saja. Itu Imam Ibnu Hajar yang mengatakan seperti itu. Kemudian sekarang kita akan bahas tentang sholat nisfu Sya'ban. Sholat nisfu Sya'ban itu jamaah sekalian,
kalau merujuk pada definisinya Imam Al-Ghazali ya, beliau punya kitab namanya Ihya Ulumuddin. Nah, dikaji sama Pak Yai Jamal juga ya di Masjid Arafah ya, Musola Arafah ya, masjid. Nah, Imam Al-Ghazali jamaah sekalian, beliau menyebutkan bahwa sholat nisfu Sa'ban itu sholat sunnah mi'ata rakaah. Berapa? 100 rakaat. Siapa yang pernah sholat nisfu Sa'ban 100 rakaat? Angkat tangan. Hah? Nggak ada? Nggak ada. Tapi kalau ditanya pernah nggak sholat sunnah nisfu Sa'ban? Pernah. Tapi mungkin jumlah rakaatnya nggak 100 ya. Ya. Kalau versinya Imam Al-Ghazali Pak Bu 100 rakaat. Boyoen jenengan itu. Ya. Kalau dari maghrib sampai isya kayaknya nggak cukup waktunya kan ya. Iya. Makanya malam itu ba'da isya mungkin itu mengerjakannya Imam Al-Ghazali itu ya. Nah, makanya disebutkan sholat nisfu Sa'ban adalah sholat sunnah 100 rakaat yang dikerjakan secara khusus pada malam nisfu Sya'ban, yaitu malam ke-15 di bulan Sya'ban. Nah nanti kita sekarang kan masih Rajab ya, masih Rajab, nanti bulan depan baru Sya'ban. Itu nanti ada yang melaksanakan sholat nisfu Sya'ban. Kalau versinya Imam Ghazali 100. Kalau yang berkembang di Indonesia ini yang sering dilakukan berapa rakaat itu? Hah? Enggak, yang dari maghrib sampai isya itu. Oh, kalau di sini salat tasbih, bukan salat nisfu Sya'ban. Kalau di daerah Jawa, khususnya di pesantren-pesantren, biasanya ada salat nisfu Sya'bannya. Memang ada salat tasbihnya juga dilakukan salat tasbih, tapi ada salat khusus nisfu Sya'bannya. Berapa rakaat biasanya? Oh, berarti belum pernah ini. 6 rakaat biasanya. Ya, kiai-kiai di Jawa, di pesantren, termasuk saya dulu waktu di pesantren, kiai saya juga nganjurinnya sholat nisfu Sa'ban ya 6 rakaat saja gitu. Dan sholat nisfu Sa'ban 6 rakaat ini setahu saya Bapak Ibu sekalian, salah satu kiai yang terkenal yang menganjurkan adalah Mbah Maimun Zubair almarhum. Ya, pesantren Lanwar ya, Serang. Beliau mengatakan kepada santri-santrinya disunnahkan untuk mengerjakan sholat nisfu Sya'ban, yaitu kurang lebih 6 rakaat itu. Itu sebetulnya rujukannya nanti ada syekh siapa gitu, lupa saya ya. Tapi kalau ikut Imam Al-Ghazali itu sampai 100 Pak ya, sholat nisfu Sya'ban. Nah, jadi ini definisi tentang sholat nisfu, sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban, intinya gitu. Nanti secara hukum belum saya sebutkan. Nanti terakhir Pak, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Nanti kita sebutkan pendapat ulama-ulama salaf. Mengenai nisfu Sya'ban jamaah sekalian, ada hadis riwayat Imam Ibnu Majah ya, Sunan Ibnu Majah. Hadisnya hasan, bahkan ada yang mengatakan sahih. Saya akan bacakan, atau Zakwan yang bacain. Babu majaa fi lailatin nisfi min Sya'ban. Nanti kalau Bapak Ibu ngaji Sunan Ibnu Majah, Pak Jamal di mana ini kalau Ibnu Majah? Belum ada. Oh, belum ada ya. Yang ada itu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai udah. Musnad Ahmad ya, Musnad Ahmad ya. Oh, Sunan Ibnu Majah malah belum ada. Ya, mudah-mudahan nanti di Masjid At-Taqwa situ deh ya. Insyaallah, amin ya, amin. Ibnu Majah An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicatat Pak ini ya, tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu naharaha." Fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya fayaqul ala min mustaghfirin li fa'afiralah ala mustarsikun fa'arzuqalah ala mubtalan fa'u'afih ala kadza hatta yatrul fajru rawahu Ibnu Majah. Hatta yatrul al-fajru rawahu Ibnu Majah. Artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau datang malam nisfu Sya'ban, lailatun nisfi min Sya'ban, ini Pak perintah Nabi, faqumu lailaha, maka dirikanlah malam nisfu Sya'ban itu.
Siapa yang bilang ini? Nabi Rasulullah SAW. Kalau datang bulan nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, fakumu lailaha, malamnya itu dirikanlah. Kata para ulama, mendirikan malam nisfu Sya'ban itu berarti mengisi dengan ibadah. 1, bisa sholat. 2, bisa baca Quran. Apalagi? 3, zikir. Apalagi Pak? 4, sedekah. Amal soleh kalau bisa Pak, perbanyak di malam nisfu Sya'ban. Berarti sholat pada malam nisfu Sya'ban itu boleh nggak? Boleh, karena Nabi bilangnya fakumu lailaha, dirikanlah malam nisfu. Mendirikan nisfu Sya'ban itu ya bisa dengan sholat, bisa dengan macam-macam ibadah, baca Quran, zikiran dan seterusnya. Biasanya kita baca ya Yasin ya, berapa kali itu? 3 kali. Baca Yasin itu ibadah bukan? Ibadah. Dia tilawah Al-Quran. Maka itu termasuk kita menghidupkan, mendirikan malam nisfu Sya'ban itu. Walaupun Nabi nggak bilang, Yasinan ya 3 kali ya, sholat 100 rakaat ya, sholat 6 rakaat ya. Nabi nggak bilang gitu. Nabi hanya bilang, dirikanlah malam nisfu Sya'ban. Intinya umum itu, mau apa saja boleh sebetulnya. Nah, catat Pak, ini hadisnya Ibnu Majah ini, dan hadisnya sahih. Wasumu naharahu, dan puasalah pada siang harinya. Ada anjuran puasanya juga. Fa innallah, sesungguhnya Allah itu turun yanzilu fiha, yaitu turun ke langit dunia li ghurubi syamsi, dari semenjak maghrib sampai nanti fajar Pak. Dari maghrib sampai fajar, mulai dari malam nisfu Sya'ban itu, pokoknya dari maghrib sampai fajar, Allah itu mengatakan, siapa yang minta ampun aku ampuni, siapa yang minta rizki, ini Pak, mustarzikun fa'arzuqah, maka akan aku beri rizki. Siapa yang diberikan bala atau diberikan kesulitan, maka akan aku sembuhkan, aku mudahkan, fa'wafi gitu. Aku sembuhkan penyakit-penyakitnya. Makanya nanti ibu-ibu, bapak-bapak, pas malam nisfu Sya'ban banyak-banyak berdoa. Ya, banyak-banyak berdoa, karena nanti ada anjuran dari Imam Syafi'i. Pernah nggak dengar bahwa doa yang mustajab itu ada di 5 malam? Pernah dengar? Catat Pak. Imam Syafi'i yang mengatakan, imam kita radhiyallahu anhu, ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan fil dalam kitab Al-Um. Tapi ini yang mengutip adalah Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Saya akan bacakan ya. Qala Syafi'i fil wa balaghana annahu kana yuqal inna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Dicatat Pak ini. Sesungguhnya doa itu mustajab pada 5 malam. Ya, jadi malam itu kan banyak. Tapi khusus 5 malam ini mustajab sekali Pak, kata Imam Syafi'i. Catat nih, ini bisa jadi bahan ceramah nanti. Kultum tarawih lumayan ya, jemaah ya. 1, fi lailatil jumu'ah. Apa itu? Malam Jumat, catat 1. Karena ada 5 tadi ya. Nomor 1, malam Jumat. Makanya kalau malam Jumat Pak, banyak-banyak doa. Itu waktu mustajab. Yang bilang bukan saya loh ya. Kalau saya yang bilang mungkin pada nggak percaya. Tapi kalau yang bilang Imam Syafi'i Pak, ulama besar ya, imam kita, pimpinannya mazhab Syafi'i, beliau mengatakan yang mustajab 1 apa tadi? Malam Jumat. Yang kedua, walailatul adha, malam Idul Adha, malam Lebaran Idul Adha. Kalau malam Lebaran biasanya pada sibuk macam-macam lah ya. Termasuk yang ketiga, walailatul fitri, malam Idul Fitri. Nah, kalau ibu-ibu udah sibuk ngapain Bu biasanya kalau malam Lebaran ya? Toplesnya dilap-lapin gitu ya, diisi kue ya. Perbanyak doa ya, jangan lupa perbanyak doa. Mustajab, insya Allah mustajab. Itu yang keberapa tadi? 3 ya. Kedua tadi malam Idul Adha, ketiga malam Idul Fitri. Yang keempat, wa awwalu lailah fi Rajab, malam pertama bulan Rajab. Udah kelewatan ya. Udah lewat ya. Udah lewat kita. Harusnya kemarin tuh pas sebelum bulan Rajab kita sampaikan ini harusnya ya. Tapi nggak apa-apa ya. Ini yang keempat ya, malam pertama bulan Rajab ya. Kalau sholat Raghaib kapan? Kemarin sholat Raghaib yang kita bahas itu malam Jumat di bulan, malam Jumat pertama ya, malam Jumat pertama di bulan Rajab.
malam pertamanya, enggak harus malam Jumat, malam pertama di bulan Rajab ya. Berarti tanggal satunya, malam ke-1-nya. Yang terakhir, nah ini Pak, walailatun nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. 5 ini tolong dihafalkan, diingat-ingat. Kalau nanti kita ketemu 5 malam ini, doanya insya Allah mustajab ya. Imam Syafi'i yang mengatakan 1 malam Jumat, 2 malam Idul Adha, 3 malam Idul Fitri, 4 malam Rajab ya, malam pertama bulan Rajab, yang kelima malam nisfu Sya'ban. Nah kita punya kesempatan yang ini nih nanti, malam nisfu Sya'ban. Tolong ya Bapak Ibu ya, kalau di Baitur Rahim pada ngumpul nggak malam nisfu Sya'ban? Alhamdulillah pada ngumpul, banyak-banyak zikiran, banyak-banyak berdoa, insya Allah mustajab ya. Jangan lupa didoakan keluarganya semuanya. Kemudian selanjutnya tentang dalil lainnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah juga, tapi dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Ini hadis ini biasanya kalau pas nisfu Sya'ban tersebar nih Pak di grup-grup WhatsApp. Ya, di grup-grup WhatsApp tersebar. Siapa yang bakaran kan? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, itu pada malam nisfu Sya'ban melihat seluruh makhluknya, memperhatikan seluruh makhluknya. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, Pak. Allah mengampuni semua dosa-dosa makhluknya, Pak. Semua hambanya, tentu saja yang muslim. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Tapi ada pengecualian, kata Nabi, illa li musyrikin, kecuali orang yang musyrik. Nah, berarti selain orang Islam, atau orang Islam tapi dia menyekutukan Allah, illa musyrik itu nggak diampuni. Au musyahin, atau orang yang sedang bermusuhan. Hati-hati nih. Kalau sama tetangga, sama saudara, jangan ada lagi yang namanya bermusuhan ya. Nggak boleh. Nanti kalau pas malam nisfu Sya'ban itu nggak diampuni dosanya lagi. Nah, selain mereka berdua ini, semuanya diampuni Pak. Anda ngorok pun Pak ya, maksud saya tidur malam nisfu Sya'ban, diampuni insya Allah dosanya. Karena ini keutamaan malam nisfu Sya'ban, malam yang sangat mulia lah istilahnya. Makanya Allah mengampuni secara cuma-cuma istilahnya, diampuni seluruh makhluknya. Allah memperhatikan seluruh hambanya dan diampuni dosa-dosanya. Yang bilang siapa? Nabi SAW. Hadisnya Hasan Pak. Hadisnya sahih atau hasan, riwayat Imam Ibnu Majah. Nanti kalau pas nisfu Sya'ban lihat aja, ada hadis ini pasti tersebar di WhatsApp ya, tentang Allah mengampuni dosa seluruh hamba kecuali musyrik dan orang yang bermusuhan. Kemudian selanjutnya, nah, saya menemukan pendapat jumhur ulama dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ternyata mayoritas ulama, dhahaba jumhurul fuqaha ila nadbi ihya'i lailatin nisfi min Sya'ban, bahwa mayoritas ulama itu menganjurkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ya tadi menghidupkan itu maksudnya diisi dengan ibadah Pak. Jadi sepakat sebetulnya, mayoritas lah sepakat dengan sholat, dengan zikir, dengan tilawah Quran, baca Yasin dan sebagainya, macam-macam lah. Intinya menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Itu sepakat Pak. Dhahaba jumhurul fuqaha. Makanya tadi kita sebutkan ada fatwa dari Imam Al-Ghazali untuk menganjurkan sholat nisfu Sya'ban. Yang jumlahnya berapa tadi? 100 rakaat Pak. 100 rakaat. Cuma bacanya ini Pak agak aneh ini ya. Setiap rakaat itu baca Fatihah, terus qul huwallahu ahad ihda asyara marrah, 11 kali. Ya, 11 kali. Wa in sa'a shalla asyara rakaat yaqra fi kulli rak'ah ba'dal Fatihah mi'ah marrah. Bahkan sampai 100 kali ya, qul huwallahu ahad ya. Tapi kita pakai yang 11 kali. Kalau Anda ingin mengamalkan ijazahnya Imam Al-Ghazali, sholat nisfu Sya'ban, sholatnya 100 rakaat, tiap rakaat kan baca Fatihah. Setelah Fatihah itu baca surat Al-Ikhlas, kulhu waile gitu ya. Surat kulhu berapa kali? 11 Pak. Lama itu lumayan ya. Ya tapi kalau bacanya cepat ya bisa ya. 11 ya.
Kata Imam Ghazali, fahadha aidan marwiyun fi jumlati salawat kana salafu yusalluna hadhihi shalah. Imam Ghazali mengakui, Pak, salat ini itu diamalkan oleh ulama-ulama salaf. Nah, makanya kalau ada orang bilang kita harus ikut ulama salaf. Ulama salaf itu mengamalkan salat nisfu Sa'ban. Yang bilang bukan saya, Imam Al-Ghazali, Pak. Imam Al-Ghazali mengatakan salat nisfu Sa'ban yang 100 rakaat ini itu sudah dilakukan bertahun-tahun ulama salaf ini. Karena salafu yusalluna hadhihi shalah. Nanti silakan baca nih jilid 1 halaman 203 kitab Ihya. Ya, barangkali nanti ngaji dengan Pak Yai Jamal pasti ketemu dengan penjelasan Imam Ghazali yang satu ini. Ya, jadi boleh silakan kalau mau melaksanakan sholat nisfu Sa'ban tapi 100 rakaat. Ya, anjurannya ya, oke ya. Namun jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kalau membaca fatwa-fatwa ulama Syafi'i yang lain, misalnya Imam Nawawi, Pak, tolong dicatat, Imam Nawawi mengatakan sholat nisfu Sa'ban itu tidak ada. 1, Imam Nawawi. 2, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau juga mengatakan sholat nisfu Sa'ban itu tidak ada. 3, Imam Asy-Syirbini, sama, beliau juga mengatakan sholat nisfu Sa'ban itu tidak ada. Sampai ulama-ulama ini mengatakan bid'ah yang mungkaroh begitu. Kemudian terakhir ada Imam Romli, beliau juga sama mengatakan ini sholat nisfu Sa'ban itu bid'ah qobihah ya. Sholat malam Jumat bulan Rajab juga bid'ah, nisfu Sa'ban juga bid'ah madmumatan. Terus gimana ini Pak Ustadz? Kok ulama Syafi'iyah ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh? Makanya saya tulis begini, Pak. Kalau mengikuti pendapat mayoritas ulama, khususnya Syafi'iyah ya, apalagi tadi ada Imam Nawawi, ulama besar, ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam siapa lagi tadi? Imam Romli, Imam Asy-Syirbini, mayoritas mengatakan sholat nisfu Sa'ban itu bid'ah. Bid'ah itu maksudnya gini, dia nggak ada contohnya dari Nabi dan para sahabat gitu. Kalau dicari hadisnya ada nggak? Sholatlah kamu malam nisfu Sa'ban 100 rakaat, ada nggak? Nggak ada. Nabi tadi hanya bilang apa, Pak? Malam nisfu Sa'ban tadi, faqumu lailaha, dirikanlah malam nisfu Sa'ban. Jadi ulama itu, Pak, sebetulnya ini pendapat saya pribadi ya, sebetulnya khilafnya itu adalah dalam menentukan nama sholatnya itu loh. Kalau seandainya Anda itu sholat sunnah biasa, apalagi tadi kayak sholat tasbih atau sholat mutlak, itu malah boleh loh. Tapi gara-gara ada embel-embel nisfu Sa'bannya itu, nama sholatnya sholat usolli rakaataini min nisfi Sa'ban, sholat nisfu Sa'ban. Gara-gara nama khusus itulah tadi kata para ulama itu nggak ada gitu. Tapi kalau dari awal niatnya sholatnya sholat tasbih atau sholat hajat atau sholat mutlak, itu malah boleh kan, malah boleh. Tapi kembali lagi untuk masalah sholat nisfu Sa'ban, saya sudah membuatkan pendapat ulama seperti ini. Jumhur ulama mengatakan bid'ah mungkaroh, Imam Al-Ghazali mengatakan mustahab. Maka jamaah silahkan saja kalau ingin mengamalkan sholat nisfu Sa'ban, barangkali bisa mengikuti pendapatnya Imam Al-Ghazali. Tapi 100 rakaat, bukan 6 rakaat ya, atau 2 rakaat, bukan ya, 100 rakaat kalau versinya Imam Al-Ghazali ya. Lepas ya. Bahkan Kiai Mamun Zubair ya, Kiai Mamun Mbah Mun, beliau juga menganjurkan ke santri-santrinya untuk mengerjakan sholat nisfu Sa'ban. Jadi silakan saja, tidak masalah. Yang penting kita sudah tahu hukumnya, Pak ya. Ada sebagian ulama yang membolehkan, ada juga yang mengatakan tidak membolehkan. Yang penting kita tetap hargai pendapat ulama salaf kita. Dan yang unik, Pak, Imam Ibnu Taimiyah. Siapa beliau? Ulama Hambali. Beliau kan biasanya dikit-dikit bid'ah ya, Ibnu Taimiyah itu. Dalam hal ini beliau menguatkan pendapatnya Imam Al-Ghazali. Saya jadi senang nih, Pak. Karena kalau Imam Ghazali sendirian itu masih bisa dihabisin orang-orang zaman sekarang itu, apalagi orang-orang yang mohon maaf ya, yang kalau dikit-dikit itu bilang bid'ah ya. Tapi ternyata, Pak, ada ulama satu, ulama Hambali namanya Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan sholat malam nisfu Sa'ban itu ada, dan itu marwiyun anis salaf, ada dari ulama-ulama salaf. Fala ba'sa bihi, maka tidak apa-apa. Nah, ini
Emang unik Pak, kalau belajar fikih itu emang unik. Kadang-kadang ada ulama yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh ya. Imam Nawawi malah tadi bilang bid'ah. Sekarang Imam Ibnu Taimiyah menguatkan pendapatnya Imam Al-Ghazali. Makanya saya simpulkan masalah yang seperti ini tidak perlu kencang-kencang ya. Artinya jamaah yang mau melaksanakan sholat nisfu Syaban silahkan, tidak masalah. Sebab ada ulama yang membolehkan. Paling tidak nanti kalau ditanya siapa yang membolehkan, satu Imam Al-Ghazali, dua Imam Ibnu Taimiyah, gitu aja ya. Kalau Anda nanti ditanya orang atau hujah Anda itu siapa ulama Anda yang membolehkan, ulama besarnya ada Imam Ghazali atau Imam Ibnu Taimiyah, gitu saja ya. Tapi bagi yang membid'ahkan juga jangan dimusuhi. Pasti nanti Pak pas malam itu banyak itu broadcast WhatsApp itu ya, pesan-pesan WhatsApp suatu sultan bid'ah. Jangan diharamkan juga, jangan dilarang maksud saya, jangan disalah-salahkan. Karena mereka bisa jadi mengikuti fatwa-fatwa ulama Syafi'i yang seperti Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar dan yang lainnya. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, paling tidak itu saja pembahasan kita pada siang hari ini atau pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada pertanyaan, diskusi tanya jawab, silahkan. Boleh nanya apa saja ya. Monggo ibu-ibu silakan ya silakan. Yang ini ya penjelasannya ya. Bid'ah itu tergantung siapa yang membagi Pak. Menurut jumhur ulama, bid'ah itu bisa dibagi menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Saya ulangi, mayoritas ulama, bahkan ini yang mengatakan imam kita Imam Syafi'i, bid'ah itu dibagi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah atau bid'ah sayyi'ah istilahnya. Nah, bid'ah hasanah itu adalah dia di zaman Nabi tidak ada, di zaman sahabat juga tidak ada, tapi dia masih ada pegangan dalilnya secara umum. Namanya bid'ah hasanah ya. Contohnya apa Pak? Sesuatu yang di zaman Nabi nggak ada tapi boleh. Contohnya apa? Yang real, yang selama ini Pak kita pakai terus, bahkan di Saudi dipakai. Adzan Jumat 2 kali Pak. Itu di zaman Nabi ada nggak? Tidak ada. Baru ada di zamannya siapa? Sahabat Utsman. Berarti itu bid'ah juga. Karena di zaman Nabi tidak ada. Perkara baru. Bid'ah itu kan perkara baru. Tapi perkara baru yang seperti ini hasanah. Hasanah itu bagus gitu loh. Hasanah itu bagus. Itu definisi bid'ah hasanah yang dilontarkan oleh jumhur ulama kita. Tapi kalau bid'ah sayyi'ah atau yang dolalah tadi yang kedua itu bid'ah yang sama sekali rujukannya itu nggak ada. Dari sahabat tidak ada, dari Nabi tidak ada, dari dalil pun tidak ada, bahkan dari dalil umum pun tidak ada. Kalau masih ada dalil umumnya, itu masih mending. Seperti sholat nisfu Sa'ban itu masih ada dalil umumnya Pak. Apa tadi? Ya tadi Nabi mengatakan kumu lailaha, dirikanlah malam nisfu Sa'ban. Itu dalil umum, walaupun Nabi nggak bilang sholat nisfu Sa'ban ya, nggak ada. Itu dalil umum, berarti termasuk bid'ah hasanah itu Pak. Termasuk bid'ah hasanah yang diperbolehkan. Tapi kalau bid'ah dolal itu benar-benar tidak ada rujukannya sama sekali. Nah, itu versi jumhur ulama. Ada sebagian ulama membagi bid'ah itu dua ini. Ada yang bilang bid'ah hakikiyah, ada yang bilang bid'ah idhofiyah. Yang membagi ini adalah Imam Syatibi. Ya, Imam Syatibi membagi bid'ah menjadi hakikiyah dan idhofiyah. Sebetulnya hakikiyah itu yang tadi loh Pak, yang dolalah tadi itu loh. Ya, yang dolalah tadi itu yang sayyi'ah. Adapun yang bid'ah idhofiyah itu yang kata Imam Syafi'i yang bid'ah hasanah gitu aja. Jadi beda-beda istilah sebetulnya. Tidak masalah ya. Ada yang bilang bid'ah hakikiyah idhofiyah, ada yang bilang hasanah dan sayyi'ah ya. Jadi yang hakikiyah yang mana tadi? Yang sayyi'ah, yang dolalah. Kalau yang idhofiyah ini yang hasanah ya. Yang idhofiyah itu artinya tambahan. Ya tadi seperti sholat nisfu Sa'ban dan sebagainya itu ya. Ini mayoritas ulama loh ya. Sama, Imam Nawawi malah nyampe bagi 5. Tergantung hukum taklifinya kata Imam Nawawi. Ada bid'ah yang wajib, ada yang bid'ah yang sunnah, ada yang bid'ah yang makruh, ada yang bid'ah yang haram, ada yang bid'ah yang mubah.
berlaku hukum taklif yang 5 itu. Karena bid'ah itu bukan hukum, Pak, status. HP ini bid'ah enggak? Bid'ah, dia statusnya bid'ah. Tidak statusnya bid'ah tidak ada di zaman Nabi dan sahabat. Tapi hukumnya kan belum ada ini. Bid'ah yang wajib, apa yang sunnah, apa yang haram. Tergantung, ya kan? Kalau untuk kebaikan maka ini bisa jadi sunnah atau boleh gitu. Tapi kalau untuk kejahatan jadi apa ini? Jadi haram. Nah gitu. Jadi tergantung hukum taklifinya gitu. Itu Imam Nawawi membagi sampai 5 beliau. Ya. Kalau Imam Syafi'i 2 tadi, bid'ah hasanah dan dolalah. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi? Tapi kalau versi ulama-ulama salafi enggak ada, bid'ah itu semuanya neraka. ya biarilah. Karena namanya berpendapat kan bisa saja berbeda. Kita ikut mayoritas saja, Pak. Jumhur ulama itu bid'ah itu dibagi-bagi ya. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup ya? Alhamdulillah. Baik jamaah yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa diamalkan, dan mudah-mudahan nanti malam nisfu Sya'ban kita tidak lupa untuk memperbanyak ibadah ya. Bisa dengan sholat, bisa dengan membaca Al-Quran atau zikir yang lainnya. Insya Allah ya Pak ya. Dan apalagi kalau di masjid-masjid sekarang sudah ada kebiasaan berkumpul bersama membaca Yasin dan sebagainya. Baik, kita tutup kajian kita dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.